kalau ditanya di masa seperti ini, menurut saya tetap paling aman buat teman-teman, buat saya juga yang ngomong ya, tetap defensif, which is blue chip atau dividen menurut saya. Karena di luar gonjang-ganjingnya segala macam, dividen tetap dapat. Gitu. Atau blue chip itu setiap crash, rebound pertama dipicu dari blue chip. Dan kita bisa lihat kemarin ini outflow gede-gedean, tapi banks kita lumayan ketahan harganya, bahkan udah mantul gitu ya. Jadi kalau di masa-masa sekarang, apalagi yang awam menurut saya, lu rasain dulu deh ke blue chip atau ke dividen. Jangan yang MSCI play dulu, tunggu suratnya gitu. Yang corporate action boleh, cuman kalau kita pikir logis, di saat tidak pasti seperti ini, sangat mungkin sekali corporate action itu mundur. Mungkin sekali gitu. Jadi mending ya kecuali tunggu lebih pasti lah, udah keluar jadwal, boleh mau masuk. Tapi kalau yang baru ngomong, perusahaan yang baru ngomong, kayaknya kita mau rencana A dan B dan C, tunggu dulu deh, tunggu lebih pasti gitu sih sekarang. Lebih sabar ya sekarang. Blue chip, sabar, nanti mungkin di next levelnya baru coba gitu ya. Betul. Tapi untuk ngebangun sense, mungkin ya kalau kita bicara profil yang memang dia berani begitu ya, bukan yang moderate ataupun mungkin yang low risk, itu ngebangun sense-nya gimana sih Mas Douglas untuk kemudian bisa, ke sini lagi, ke saham ini lagi, ke sektor ini lagi? Saya selalu bilang harus terjun, walaupun banyak orang salah kaprah terjunnya, nanti tunggu modalnya udah gede, kumpulin modal dulu. Saya selalu bilang masuk dulu aja, duit kecil nggak apa-apa. Tapi nanti pas ngeliat sendiri nih, duit kecilnya berkembang, jadi makin gede. Katakanlah 1 juta jadi 10 juta. Otaknya mikir sendiri, tahu gitu masuk dulu jadi 100, 100 jadi 1 M. Nah itu nanti akan belajar sendiri. Jadi lewatin proses sendiri gitu. Kebetulan kemarin habis di acara saya juga ngomong ya, bersyukurlah. Nih, kemarin di acara ada 2 tipe orang. Ada yang belum ada portfolio sama sekali, masih kosong. Saya bilang bersyukur nggak kena crash. Ya kan? Ada satu lagi yang baru terjun udah kena crash. Saya bilang bersyukur juga. Kenapa? Duit kalian belum gede, kalian kena pelajaran mahal. Daripada nih kalian masuk, uangnya jadi gede banget, kena crash. Itu kena mentalnya lebih sakit lagi gitu. Jadi ya udah kita ambil positifnya aja lah. Experience is the best teacher lah ya, betul. Salah satu quote yang bisa kita ambil begitu. Jadi rasakan dulu, coba dulu, akhirnya nanti bisa membentuk sense-nya, mentalnya juga jadi lebih kuat gitu ya. Pasti. Karena saya juga sekarang kalau ditanya apa saya bisa jawab juga, kan saya ngelewatin selama ini gitu. Kalau let's say saya baru mulai minggu lalu, ya saya nggak bisa jawab. Gitu. Oke, setuju gitu Mas Tegar. Nah, kalau kita lihat, kita rangkum lah dari tadi awal sampai akhir gitu kan, cukup banyak yang Mas Douglas berikan. Tapi kalau ya mungkin ini bisa jadi penutup kita ya, 30 menit nggak berasa nih Mas Douglas. Mungkin kita harus sejam ya, atau sudah lebih. 2 jam boleh kali. 2 jam lebih, nanti private lah ya sama Mas Douglas. Ada nggak quote atau kata-kata yang menginspirasi untuk teman-teman di luar sana, baik yang Mas Douglas selalu pegang atau secara prinsipil, atau mungkin yang bisa memicu semangat atau optimisme teman-teman di luar sana? Crash itu part of the game. Jadi mungkin banyak yang melihat crash ini langsung mau pensiun, mau quit dari saham. Aduh, gue nggak jodoh di saham, gue nggak cocok di saham. Crash is part of the game gitu. Setiap berapa lama pasti ada crash, setiap berapa lama pasti ada koreksi. Jadi tinggal koreksi. Setiap crash dan koreksi ini kita harus tahu ini pemicunya apa, alasannya apa, dan gimana cara balikin reboundnya itu harus based on apa. Contoh ya tadi ya, ini crash pemicu MSCI, ya udah reboundnya harus tunggu MSCI keluarin surat. Nah, kalau kita bisa analisa ini, kita lebih siap. Kalau kita siap nih, nanti market tunjukin tanda-tanda rebound, kita udah tahu, kita berani ikutan. Gitu. Tapi kalau kita nggak siap, nggak tahu apa-apa, lihatnya aduh setiap hari porto ini lemes, tutup HP nggak melihat. Pas rebound kita juga nggak tahu. Tahu-tahu cuma ingat, ya tahu gitu dulu nggak jual gitu. Itu sih. Oke, itu jadi inspirasi kita gitu. Tapi kalau salah satu lagi lah ya, Mas Douglas, kalau kita ngomongin sosok tokoh, kadang kan mungkin saya dan teman-teman di luar sana pengen investasi melihat sosok seperti Mas Douglas, atau mungkin teman-teman di luar sana yang sepertinya meng-encourage kita untuk berani berinvestasi. Tapi kalau Mas Douglas sendiri, ada nggak sosok inspiratif yang memang akhirnya membuat Mas Douglas terjun lebih dalam ke dunia investasi, terutama pasar saham atau pasar modal? Jujur saya pertama kali tahu soal saham itu Andre Hakim. Partner saya di Stockwatch juga ya. Jadi partner/mentor juga lah ya dia ya. Tapi karena saya emang orang yang rajin belajar, saya suka baca gitu, suka cari tahu. Jadi sekarang semua teman-teman yang di bursa juga saya kenal, saya belajar, saya cari tahu lebih juga gitu. Sebutlah Michael Yo, David Noah dan lain-lain semua. Jadi menurut saya sih have as much role models possible ya. Kalau banyak yang ini positifnya apa kita ambil udah, jadi kita paling lengkap gitu loh. Gitu. Jangan terlalu fokus satu karena kan nggak ada yang sempurna ya. Let's say kita ngomong Andri yes, tapi dia juga ada ruginya, ya kan? Dia juga kadang ada salah ngomong mungkin gitu. Ya udah ambil positifnya semua. Jadi kita ngelihat Lo Keng Hong pasti ada plus minusnya, Warren Buffett juga ada benernya. Gitu. Tapi kalau kita contohnya enggak, saya mau fokus kayak Pak Lo Keng Hong persis contohnya ya.
Pak Logeng bisa hold emiten 6 tahun, 10 tahun bisa nggak? Kan nggak tentu bisa. Iya, betul. Karena gitu. kapasitas kita juga beda-beda tahu ya. diri lah, tahu diri gitu. Oke. MSCI keluar announcement itu aja kan sebenarnya instansi luar juga ikutan tuh. JP Morgan, ratings kita ya. Iya, JP Morgan, UBS, Nomura dan lain-lain itu Moody's kemarin ya. Jadi masih belum selesai nih gitu loh. Ada lagi. Belum lah kita ngomong superpower global juga senggol-senggolan gitu kan. Ya tentunya itu kalau sampai jadi sesuatu yang besar pasti kita terdampak juga. Gitu. Jadi biasanya memang setiap tahun tuh first half ada lah goncangan. Jadi biasa saya first half agak santai aja, nanti udah lebih stabil, mantap, second half hajar gitu. Oke, ini risikonya masih perlu diperhatikan begitu ya, meskipun tadi balik ke profil risiko masing-masing ya, Mas Douglas ya. Nah, kalau kita lihat investasi secara umum, kan tadi aku sempat nyinggung ya Mas Douglas ya, bahwa makin banyak anak muda yang investasi di pasar saham, makin banyak yang masuk ke pasar modal. Tapi dari yang Mas Douglas temui begitu bersama Stockwise atau mungkin investor-investor baru lah, apa sebetulnya kesalahan yang paling sering kali ditemui? Karena kita tahu FOMO ini kan jadi salah satu hal yang bisa bikin teman-teman di luar sana ikutan nih gara-gara temennya saham, pengen ikut saham juga tapi mungkin tidak terlalu paham atau tidak terlalu tahu. Tapi kesalahan secara general yang sering ditemui apa tuh Mas? Malas baca. Malas baca? Iya. Sebenarnya sesimpel itu. FOMO pun menurut saya salah satu bentuk dari malas baca. Karena maunya cuman dikasih tahu, ikutan beli. Tapi coba deh pas dikasih tahu nih, iseng. Google, cari tahu, baca. Nanti kira-kira akan tahu nih orang ngomong benar atau enggak. Yang dia bilang bagus tuh beneran bagus atau enggak. Nah itu otomatis kalau semakin niat baca, semakin niat cari tahu, harusnya FOMO-nya berkurang sih. Ya kecuali ternyata pas dipelajarin dicari tahu bagus gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya darurat membaca sih menurut saya. Membaca ya. Iya. Tapi apa yang kemudian harus dibaca atau dicari tahu dulu lah kalau kita sebelum mulai investasi? Mungkin kalau ada fondasi dasar ya ya belajar basicnya saham dulu lah, bahwa saham itu surat kepemilikan perusahaan dan lain-lain itu mungkin minimum harus tahu. Kebanyakan orang enggak. Kebanyakan mungkin investor muda ya kita ngomongnya yang ikut-ikutan terjun ini ya. Mereka tuh menganggap saham dan perusahaan itu sama. Padahal sebenarnya kan enggak. Ada perusahaan yang bagus, sahamnya turun. Ya. Ada perusahaan yang jelek, sahamnya naik. Jadi saham itu cuma salah satu bagian dari perusahaan. Nah tapi mereka nggak paham itu. Jadi kalau mereka beli saham nih, sahamnya turun, dimaki-maki lah perusahaannya. Gitu. Atau sebaliknya ada saham ada perusahaan kosong nggak jelas, kita katakan gorengan, sahamnya naik terus. Wah mereka memuja ini perusahaan paling bagus, ownernya apa segala macam gitu. Padahal sebenarnya ini harusnya dipisahkan. Pelajarin ininya biasanya ngikutin. Oke, nanti lebih advance lagi seiring berjalannya waktu ya, karena memang kayaknya kita harus terus terus belajar, nggak bisa Terus berhenti belajar. ya, baca terus. Bahkan saya relatif baru lah ya, mungkin 5-6 tahun di bursa. Tapi setiap tahun ada aja hal baru yang saya ketemu. Gitu. Pas pelajaran emiten baru ada lagi, oh ternyata ada cara seperti ini. Ternyata ada corporate action baru kayak gini. Oh ternyata ada owner tipe seperti ini. Itu belajar terus sih. Nah, tapi itu mesti rajin baca. Iya, kalau nggak baca nggak dapat ya informasi gitu, itu ya. aja betul. Tadi menyambung yang Mas Douglas sebut gitu ya. Tadi nyebut-nyebut mungkin ada ya company yang bagus, company yang kurang oke, harga sahamnya gimana di pasar. Tapi kita tahu sekarang ini ada upaya yang lagi dilakukan begitu ya oleh pihak berwenang terkait dengan saham gorengan nih Mas Douglas nih. Saham gorengan itu sendiri mungkin biar teman-teman tahu juga nih Mas. Sebetulnya saham gorengan itu apa sih? Dan gimana kita bisa mungkin lah secara kasar atau secara mudah bisa mengidentifikasi satu saham ini gorengan atau enggak? Ini sebenarnya banyak ditanya juga. Kok gimana bedain sih saham gorengan atau enggak? Nah, makanya tadi bilang ada saham naik. Jangan gara-gara sahamnya naik berarti perusahaannya bagus. Cari dulu ini naiknya kenapa? Ada berita nggak? Ada akuisisi nggak? Ownernya mau ngapain apa segala macam. Kalau pas dicari itu semua nggak ada jawabannya, lebih baik anggap gorengan.